Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas kitab Fiqh Muyassar dan melanjutkan pembahasan di kitab yang ketujuh, yaitu Kitabul Muamalat, Kitab Al-Muamalah. Masih di bab yang pertama, yaitu tentang al-buyu' atau al-bai', itu bab jual beli. Sebelumnya kita sudah membahas masalah yang pertama, yaitu definisi dan hukum jual beli. Maka kali ini kita akan bahas masalah yang kedua, yaitu tentang rukun-rukun jual beli. Penulis mengatakan al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, arkanul bai', rukun-rukun jual beli. Arkanuhu thalathah, rukun-rukun jual beli itu ada 3. Yang pertama adalah aqidun atau aqid, yaitu pihak yang berakad. Yang kedua ma'qudun alaih, objek yang diakadkan atau objek akad. Dan yang ketiga sighah atau ungkapan jual beli. Inilah 3 rukun jual beli. Kemudian penulis mengatakan fal-aqidu yashmalul bai' wal mushtari. Pihak yang berakad terdiri dari al-bai', yaitu penjual, dan al-mushtari, yaitu pembeli. Nah, apabila bentuk jual belinya adalah uang dengan barang, atau kita sebut dengan al-bai'u bin naqad, jual beli dengan alat tukar, yaitu uang maksudnya di sini. Maka penjual atau al-bai' adalah si pemilik barang dan pembeli adalah si pemilik uang. Ini kita tidak susah memahaminya. Kemudian sedangkan apabila jual belinya berbentuk barter, atau kita sebut dengan transaksi al-muqayadah, ya, maka penjual dan pembelinya tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Ya, kalau ada barter antara si A dan si B, ya, maka kalau kita melihat dari sisi si A, ya, maka si A lah penjualnya dan si B lah pembelinya. Tapi kalau kita lihat dari sisi B, maka si B lah penjualnya dan si A lah pembelinya. Dalam kasus pertukaran uang dengan uang, emas dengan emas, perak dengan perak, maka
Itu juga tergantung dari sisi mana kita memandang untuk menentukan mana si penjual dan mana si pembeli. Penulis mengatakan wal ma'qudu alaihi al-mabi'. Dan objek akad, yang dimaksud dengan objek akad adalah barang yang dijual. Ini rukun yang kedua, atau kita sebut dengan al-mabi'. Ya, itu barang yang dijual. Dalam kasus jual beli uang dengan barang, pertukaran uang dengan barang, atau yang tadi kita sebut al-bai'u bin naqad. Misalnya transaksi pertukaran beras dengan uang, maka yang dimaksud dengan objek akad adalah beras. Sedangkan uang disebut dengan ats-tsaman atau harga yang diberikan. Sedangkan dalam kasus barter atau transaksi al-muqayadah, ya, misalnya transaksi pertukaran 1 kilogram beras dan 3 kilogram jagung misalnya, maka mana yang menjadi objek akad dan mana yang menjadi harga itu kembali tergantung kepada sisi mana kita melihatnya. Apabila objeknya adalah 1 kilogram beras, maka tentu harganya adalah 3 kilogram jagung. Sebaliknya, apabila objek harganya adalah 3 kilogram jagung, maka harganya lah yang 1 kilogram beras. Demikian juga dengan kasus pertukaran uang dengan uang, itu juga tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Kemudian penulis mengatakan wasighatu hiyal ijabu wal qabul. Sighah atau ungkapan jual beli adalah ijab dan qabul. Al-ijabu al-lafzu as-sadir min al-ba'i'. Ijab itu adalah lafaz yang keluar dari penjual. Jadi ungkapan lafaz yang keluar dari penjual. Ka'an yaqul, seperti dia mengatakan bi'tu, aku menjual. Ini akad dari si penjual, lafaz dari si penjual, ya. Ungkapan dari si penjual untuk menjual barangnya adalah bi'tu, aku menjual. Wal qabul al-lafzu as-sadiru min al-mushtari. Sedangkan qabul adalah lafaz yang keluar dari si pembeli. Ka'an yaqula ishtaraitu, seperti dia mengatakan ishtaraitu, aku membeli. Ya, wa hadhihi hiya as-sighatu al-qawliyah, dan ini adalah sighah al-qawliyah, yaitu ungkapan dengan kata-kata, ya, yaitu maksudnya ada perkataan dari si penjual dan si pembeli, ada ungkapan dari si penjual dan si pembeli untuk melakukan transaksi. Dan sighah ijab dan qabul itu tidak selalu qauliyah, ya, tidak selalu dalam bentuk perkataan. Sebagai contoh, Bapak Ibu datang ke minimarket, kemudian ambil barang yang diinginkan di rak minimarket tadi, kemudian datang ke kasir sambil menyerahkan uang. Si kasir tentu langsung memahami bahwa maksudnya adalah Bapak atau Ibu ingin, ya, atau berniat untuk membeli barang tersebut, dan dia langsung menghitung belanjaannya, kemudian membungkus ke dalam kantong plastiknya, kemudian mengembalikan uang kembalian, kemudian mengucapkan terima kasih. Di sini tidak ada perkataan saya jual dari si penjual, dan tidak ada pula saya beli dari si pembeli. Nah, dalam kasus seperti ini sighahnya kita sebut dengan sighah fi'liyah, yaitu ungkapan dengan perbuatan, ya. Dan penulis mengatakan amma as-sighatul
al-fi'liyah fahiya al-mu'atah. Adapun sighah fi'liyah, yaitu ungkapan dengan perbuatan, maka dia adalah al-mu'atah. Apa itu al-mu'atah? Yaitu saling memberi. Jadi kalau ada tindakan saling memberi dari si penjual dan si pembeli, maka itulah sighahnya, tanpa ada perlu ungkapan dengan perkataan. Ka'an yadfa'a al-mushtari thamana as-sil'ah ila al-ba'i' fayu'tiyahu iyyaha biduni qaulin. Seperti ketika pembeli menyerahkan barang kepada penjual, lalu penjual memberikan barang tersebut kepada si pembeli tanpa ucapan. Jadi ada dua jenis sighah yang kita ketahui, yaitu sighah qauliyah, yaitu adalah sighah dengan ucapan, dan sighah fi'liyah, yaitu dengan saling serah terima antara penjual dan pembeli tanpa ucapan. Bahkan di zaman sekarang lebih canggih lagi, Bapak Ibu. Sekarang sudah ada mesin penjual minuman otomatis. Ya, ada mesin otomatis. Ada juga mesin otomatis jual soft drink. Ya, itu bahkan sighahnya ya fi'li, dan bahkan secara fisik si penjualnya tidak ada, tidak hadir di majelis. Ya, hanya ada mesin yang diajak interaksi oleh si pembeli. Ini bagaimana hukumnya? Apakah sah transaksinya yang demikian? Ya, Allahu a'lam. Itulah yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.